Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor NIM 0499000866 dari Prodi Sistem Informasi. Baik, di pertemuan kali ini saya ingin membahas mengenai tugas 1 pada mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Baik, langsung saja kita ke pembahasan mengenai penjelasan penerapan konsep pemrograman pada tugas 1. Baik, pada tugas 1 praktik 1 ini memiliki 3 indikator ya untuk menilai hasil belajar mahasiswa, yaitu 1, kita mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data variabel identifier dan keyword pada kelas, objek, dan metode. Yang kedua, mampu mengimplementasikan array atau string dalam metode. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti if else, if, dan switch case, dan yang terakhir ada nested if. Baik, untuk soal tugas pada praktik kali ini adalah kita diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut yang memiliki beberapa fungsi. 1, kita akan menginput menu restoran. Program yang harus dimiliki program ini harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya ya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori makanan atau minuman ya. Lalu ada yang kedua, pemesan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Jadi kita akan mempraktikkan atau nanti mengelola format inputan pemesanan. Yang ketiga, menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20%. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus ya, diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi dari 100.000. Penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori makanan jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Lalu yang keempat, mencetak struk pesanan ya. Jadi yang terakhir, kita setelah melakukan pemesanan ya. Setelah melakukan pemesanan nanti muncul struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pesanan, informasi pajak dan biaya pelayanan. Langsung saja kita masuk ke script Java-nya. Baik, di sini sudah saya buat dan tadi saya sudah coba ya. Baik, untuk yang pertama ya, penjelasan penerapan konsep pemrograman pada tugas 1. Yang pertama tadi adalah mengimplementasikan tipe data variabel identifier dan keyword pada kelas, objek, dan metode. Baik, dalam program aplikasi restoran sederhana ini berbagai tipe data variabel ya, dan identifier dan keyword yang telah digunakan dengan benar di dalam kelas, objek ya, dan metode. Lalu yang pertama ada tipe data ya, program menggunakan beberapa tipe data utama. Yang pertama ada string ya,
string. String ini untuk menyimpan nama menu dan kategori, ya, nama menu dan kategorinya. Lalu ada double, ya. Nah, ini ya. Lalu ada double. Lalu ada double. Double ini adalah untuk harga, pajak, diskon, dan biaya kategori, ya, biaya kategori. Nah, ini ya biaya kategorinya. Lalu ada in, ya. Untuk in ini adalah untuk jumlah pesanan dan kualitas item, ya, in. Ini in, ya. Lalu ada boolean untuk menentukan kondisi promo, ya, menentukan kondisi promo. Lalu yang kedua ada variabel dan identifier, ya. Variabel seperti total, pajak, ya, seperti total, pajak, terusan service, diskon, total akhir, ya. Digunakan dengan identifier yang jelas agar mudah dipahami. Identifier digunakan untuk menamai kelas menu main. Apa bunyi-bunyi? Nama main dan, ya, method main. Lalu ada variabel lainnya. Lalu yang ketiga ada keyword. Kata kunci seperti public class, ya, seperti public class, statis, ya, statis, void, if else, ya, seperti if else. Lalu new, ya. Nah, ini ya, new pada menu makanan. Ini digunakan untuk mengidentifikasi kelas, method, serta membuat objek baru. Contohnya seperti ini, ya. Contohnya seperti ini contohnya. Lalu yang keempat ada kelas dan objek. Kelas menu mempresentasikan data makanan dan minuman, sedangkan objek dibuat di kelas main dengan memanggil konstruktor kelas menu, ya, seperti ini, ya, kelas menu. Nah, seperti kelas menu. Hal ini menunjukkan implementasi dasar konsep class of object, ya. Kelas dengan objeknya. Oke, yang kedua, implementasikan array atau string dalam method, ya. Program menggunakan array dan string dalam pengolahan data menu serta pesanan, ya, serta pesanan. Yang pertama, penggunaan array objek digunakan untuk menyimpan daftar menu restoran, misalnya seperti menu yang tadi, ya. Nah, ini menu restoran, lalu new dengan nama nasi padang dengan harga 25.000 kan, dengan kategorinya makanan. Lalu ada new menu nama es teh, harganya 8.000 dengan kategori minuman. Ini adalah array untuk pesanan, untuk array of object, ya. Lalu yang kedua ada array untuk pesanan. Array juga digunakan untuk menyimpan nama pesanan, jumlah item, dan total harga per itemnya, ya. Di sini digabung, ya, untuk array pesanan. Lalu yang ketiga adalah penggunaan string, ya, penggunaan string. Penggunaan string. Tipe data string digunakan untuk menyimpan dan membandingkan nama, ya,
nama atau kategori menu menggunakan metode equals atau equals ignore case ya, ignore case. Lalu yang ketiga, implementasikan struktur keputusan if ya, keputusan if else, lalu ada switch case dan nested if. Program penerapan berbagai bentuk struktur keputusan seperti if else yang digunakan ya, seperti if else yang digunakan untuk memeriksa kategori menu saat ditampilkan. Lalu ada if else if yang digunakan untuk menentukan kondisi diskon dan promo berdasarkan total pembelian. Nah ini ya, ini ya, sama ini total pembelian. Lalu ada nested if digunakan untuk logika tambahan di dalam perulangan, misalkan pemeriksa kategori menu dan promo aktif. Ini ya, tentang promo aktif ini. Lalu yang keempat ada switch case yang digunakan untuk memilih menu berdasarkan nomor input pengguna ya, nomor input pengguna. Oke, langsung saja kita coba untuk berjalan atau tidak. Tadi sudah saya cek sudah berjalan, kita coba lagi putaran Java. Nah, di sini sudah muncul daftar menu sesuai yang diminta pada soal ya. Untuk menampilkan tadi yang pertama input menu restoran ya kan? Pemesanan dengan menampilkan daftar pemesanan makanan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya ya. Jadi yang kita tampilkan tadi pada menu yang ada pada script ya, kita di sini ini ya, kita memasukkan daftar menu restorannya ya, lalu muncul juga di sini ya daftar menunya. Oke, kita masukkan jumlah menu yang ingin dipesan. Contohnya kita masukkan 3 pesanan. Lalu pesanan pertama kita memesan mie ayam. Lalu jumlah pesanan mie ayam ini kita memesan 3 ya, memesan 3. Lalu pesanan kedua kita memesan minumannya ya, jus jeruk. Jus jeruknya kita pesan 2 ya. Lalu untuk es tehnya 1. Es tehnya 1. Kita enter. Oke, di sini muncul struk pembayarannya ya. Nah, pada mie ayam kita tadi memesan 3 dengan harga satuannya adalah 20.000. 20.000 kalikan 3, 60.000 ya. Lalu untuk minuman jus jeruknya ada 2, kita memesan 2 dengan harga satuannya itu 12.000 kali 2, 24.000 ya.
Lalu kita memesan es teh dengan harga 8.000. Nah, terus di sini juga kita di struknya juga muncul total pesanan keseluruhannya itu adalah 92.000 ya, 92.000. Lalu pajak 10%-nya itu 9.200. Lalu pelayanan pemesanan itu 20.000. Lalu dengan promo beli satu gratis satu minuman. Lalu dengan total pembayaran 121.200 ya. Lalu di akhir ucapan terima kasih telah memesan di restoran kami. Baik, untuk pembahasan pada mata kuliah pemrograman berbasis desktop sudah selesai. Dengan kesimpulan, pemrograman ini telah berhasil mengimplementasikan konsep-konsep berdasarkan pemrograman Java seperti tipe data, variabel, identifier, dan keyword. Selain itu program juga memanfaatkan array dan string dalam pengolahan data serta penerapan berbagai struktur keputusan seperti if if, dan nested if. Dengan demikian semua indikator kemampuan dan yang ditentukan telah terpenuhi ya. Jadi sudah selesai pada mata kuliah tugas 1 pemrograman berbasis desktop. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.